Kisah Pilu Ubasute, legenda kuno sejarah Jepang, tradisi membuang orang tua di hutan. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kisah Pilu Ubasute, legenda kuno sejarah Jepang, tradisi membuang orang tua di hutan. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Ubasute berasal dari kepercayaan kuno masyarakat Jepang, bahwa dengan melepaskan orang tua yang sudah tua, mereka dapat membebaskan diri dari beban hidup dan mengakhiri sengsara mereka. Meskipun sudah tidak umum dilakukan pada masa sekarang, Ubasute mencerminkan hubungan yang kompleks antara tradisi, nilai-nilai keluarga, dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Jepang pada masa lampau. Marilah kita telusuri lebih jauh tradisi kontroversial ini, menggali latar belakang budayanya dan merenungkan implikasi sosialnya. Ubasute atau Ubasuteyama adalah suatu kebiasaan zaman dahulu di Jepang yang berupa tindakan membuang anggota keluarga yang sakit atau lanjut usia ke wilayah terpencil seperti hutan, dengan tujuan membiarkan mereka menghadapi kematian secara sendirian. Istilah Ubasute secara harfiah dapat diartikan sebagai pembuangan. Dalam konteks sejarah masyarakat Jepang, Ubasute merujuk pada tindakan membuang orang tua. Praktik yang cukup menakutkan ini terjadi di hutan, khususnya di sekitar Gunung Fuji, tepatnya di hutan Aokigahara yang dikenal sebagai hutan angker di Jepang. Individu yang ditinggalkan biasanya adalah orang tua yang sudah tidak lagi mampu untuk bertahan hidup, mengidap penyakit parah, dan dianggap sebagai beban berat oleh anak-anak mereka. Meskipun Ubasute telah lama tidak dilaksanakan pada era modern, kabarnya tradisi ini masih dijalankan oleh beberapa orang. Salah satu berita yang mencuat pada tahun 2018 adalah kasus seorang wanita yang meninggalkan ayahnya yang sudah lanjut usia di sebuah halte pelayanan jalan raya. Perempuan tersebut lalu diamankan dan diinterogasi oleh pihak berwajib. Dia menyatakan bahwa masalah keuangan dan tanggung jawab merawat ayahnya menjadi beban yang cukup sulit baginya, sehingga terbersit di pikirannya untuk melakukan Ubasute. Lalu apakah sebenarnya legenda Ubasute tersebut? Salah satu versi legenda Ubasute yang paling terkenal adalah kisah tentang seorang anak laki-laki yang membawa ibunya ke gunung untuk ditinggalkan. Dalam perjalanan, sang ibu menebarkan ranting-ranting di jalan agar anaknya dapat menemukan jalan kembali. Ketika mereka sampai di puncak gunung, sang ibu menyuruh anaknya untuk meninggalkannya dan kembali ke rumah. Sang anak yang sedih kemudian menuruti permintaan ibunya. Meskipun tidak ada bukti pasti tentang praktik Ubasute, beberapa sumber sejarah menunjukkan bahwa praktik ini mungkin dilakukan di beberapa daerah di Jepang pada masa lalu. Alasan dibalik praktik ini mungkin karena kemiskinan, di mana pada masa kelaparan atau kesulitan ekonomi, keluarga mungkin tidak mampu menghidupi anggota keluarga yang sudah tua. Kepercayaan, adanya beberapa orang yang percaya bahwa meninggalkan orang tua yang sudah tua di gunung adalah cara untuk membebaskan mereka dari penderitaan dan mengantarkan mereka ke alam baka. Ubasute yang digambarkan dalam cerita legenda Jepang, meskipun narasinya berfokus pada pengabaian orang tua, namun esensi dari cerita-cerita ini sebenarnya bertujuan untuk memotivasi anak-anak agar berbuat baik pada orang tua, dan justru menghindari perilaku menelantarkan orang tua yang telah lanjut usia. Salah satu contoh kisah Ubasute yang terkenal adalah Ubasuteyama, atau Gunung Ubasute. Dalam cerita rakyat ini, seorang anak laki-laki membawa ibunya ke puncak gunung dengan niat untuk meninggalkannya. Meski ibu itu sadar akan niat anaknya, ia tetap peduli dan menyebar ranting-ranting patah di tanah agar anaknya bisa menemukan jalan pulang. Cerita ini menyoroti kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anaknya, yang menjadi argumen kuat menentang praktik Ubasute. Cerita lain, yang berasal dari India dan diperkenalkan bersama masuknya agama Buddha melalui Tiongkok pada abad ke-6, menceritakan tentang seorang raja yang membenci orang tua. Raja ini mengesahkan bentuk Ubasute di negaranya, di mana penduduk yang mencapai usia 70 tahun diasingkan. Tersebutlah salah seorang menterinya yang begitu mencintai ibunya, sehingga ketika sang ibu mencapai usia 70 tahun, ia membuat ruang bawah tanah rahasia di rumahnya untuk menyembunyikannya agar terhindar dari peraturan raja untuk mengirimkan ke tempat pengasingan. Beberapa tahun berlalu,
penguasa kerajaan tetangga mengirim 2 ekor kuda yang hampir serupa kepada raja, disertai dengan teka-teki yang memerintahkannya mengenali induk dan keturunannya. Ancamannya adalah menggantung raja, jika raja tidak mampu memecahkan teka-teki tersebut. Ketika raja tersebut berada dalam keputusasaan, maka berpalinglah ia kepada menterinya untuk mencari pemecahan. Meskipun saat itu sang menteri sendiri tidak dapat memberikan jawaban, sang menteri mengatakan bahwa memiliki teman yang dianggapnya memiliki potensi untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Dengan tekad untuk mencari jawaban, menteri itu mendatangi ibunya yang telah hidup begitu lama, yang mungkin pernah mendengar teka-teki serupa sebelumnya. Wanita tua itu, yang sebelumnya pernah terdengar teka-teki serupa, memberikan saran kepada putranya untuk meletakkan rumput di hadapan kedua kuda itu. Kuda yang mundur dan memberi kesempatan pada yang lain untuk makan, kata ibunya, itulah induknya. Teka-teki demi teka-teki terus datang kepada sang raja, dan setiap kali pula raja bertanya, menteri itu memohon nasihat dari ibunya untuk mendapatkan jawabannya. Akhirnya, penguasa kerajaan tetangga membatalkan rencananya untuk menyerang dan malah menjadi sekutu setia bagi sang raja. Terpesona oleh kecerdasan dan kebijaksanaan menterinya, sang raja memanggilnya untuk mengetahui sumber pengetahuannya tentang segala jawaban teka-teki selama ini. Sang menteri akhirnya dengan jujur mengakui semua tindakannya. Anehnya, disangka akan marah pada sang menteri, raja malah menyadari kesalahan dalam keputusan yang telah dibuatnya, mencabut perintahnya yang membuang orang tua, dan memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada mereka. Apakah ubah sute masih dilakukan hingga saat ini? Meskipun ubah sute secara resmi dilarang pada abad ke-19, praktik ini ternyata masih dipraktikkan secara sporadis dan diam-diam di beberapa daerah pedesaan Jepang hingga abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat laporan tentang kemunculan kembali ubah sute di Jepang. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemunculan tradisi ini antara lain meningkatnya populasi manula dan lansia, sehingga Jepang saat ini memiliki populasi lansia terbesar di dunia, dan banyak keluarga yang kesulitan untuk merawat orang tua mereka yang sudah tua dan sakit. Biaya perawatan lansia yang tinggi, di mana biaya panti jompo dan perawatan lansia lainnya di Jepang menjadi sulit terjangkau masyarakat bawah, dan banyak keluarga yang tidak mampu menanggungnya. Stigma negatif terhadap penyakit mental, di mana keberadaan orang tua dengan penyakit mental seringkali diabaikan dan diasingkan oleh keluarga mereka. Seperti kasus yang ditemukan pada tahun 2016, seorang wanita berusia 78 tahun ditemukan tewas di hutan di prefektur Yamanashi. Ia ditinggalkan di sana oleh putranya yang tidak mampu lagi merawatnya. Ada lagi pada tahun 2018, di mana seorang pria berusia 81 tahun ditemukan tewas di gunung di prefektur Nagano. Ia ditinggalkan di sana oleh keluarganya karena mereka tidak ingin merawatnya. Namun demikian, pemerintah Jepang telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah berkembangnya kembali ubah sute, seperti meningkatkan layanan dan dukungan untuk lansia, yang wujudnya pemerintah menyediakan layanan seperti panti jompo, perawatan di rumah, dan bantuan keuangan untuk membantu keluarga merawat orang tua mereka yang sudah tua. Meningkatkan kesadaran tentang masalah ubah sute, dengan cara pemerintah dan organisasi nirlaba meluncurkan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang bahaya ubah sute dan mendorong mereka untuk mencari bantuan jika mereka kesulitan merawat orang tua mereka. Akhirnya, ubah sute menjadi sebuah tradisi kuno yang berasal dari legenda Jepang dan mengisahkan tentang pengorbanan seorang keluarga terhadap anggota keluarga yang sudah tua atau tidak produktif lagi. Meskipun cerita ini kadang-kadang dianggap sebagai mitos, ubah sute sejatinya mencerminkan nilai-nilai budaya yang menghargai kesejahteraan keluarga dan komunitas di atas kepentingan individu. Meskipun praktik ini mungkin tidak lagi ada dalam bentuk yang ekstrim, tetapi cerita ubah sute tetap mengajarkan kita tentang perubahan nilai-nilai sosial seiring waktu dan perjuangan mencari keseimbangan antara tradisi dan kemajuan. Sebagai refleksi sejarah dan moralitas, ubah sute mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana pandangan kita terhadap perawatan lansia dan tanggung jawab kita terhadap generasi yang lebih tua. Nah, demikian tadi video kali ini tentang kisah pilu ubah sute, legenda kuno sejarah Jepang, tradisi membuang orang tua di hutan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini,
agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.